Halo coy, selamat datang for podcast di channel podcast youtuber. Dan di video kali ini saya bersama dengan Bang Lima Studio. Intinya program ini adalah saya bertanya-tanya tentang bagaimana perjalanan jadi game developer, yang dimana ya siapa tahu ada yang belum diceritai gitu, dan ada yang mungkin. Oke, mari kita perkenalan dulu dengan siapa dan berasal dari mana. Ya, baik, terima kasih Gamers Official udah ngundang kami ke podcast ini. Perkenalkan, nama saya Riko Edi Nabawi ya, atau sering dipanggil Riko. Itu saya sendiri berasal dari Provinsi Aceh ya. Oke, jadi ya mengapa abang mau ingin sekali menjadi game developer? Apa alasannya? Untuk alasan menjadi developer game sendiri, karena dulu sering ketika main game itu rata-rata kan game tahun-tahun lalu itu gamenya terbatas, nggak open world, dan grafiknya kurang gitu, kurang HD dan sebagainya, sehingga kepikiran untuk ingin buat game sendiri. Karena ketika kita buat game sendiri itu rasanya kita bisa bebas mengekspresikan diri, kita bisa bebas membuat game sesuai keinginan kita sendiri. Nah, oleh karena itu alasannya mengapa saya ingin menjadi seorang developer game. Oke ya, selanjutnya ya banyak juga yang bertanya bilang ini YouTube channelnya Bang Rimo Studio, apakah YouTube channel Bang Rimo Studio itu masih lanjut untuk bikin video ataupun tidak? Insya Allah akan tetap lanjut, cuman memang untuk saat ini belum bisa terlalu fokus, dikarenakan kan saya sendiri ada kerjaan utama di sebuah perusahaan, sehingga untuk bisa fokus di YouTube atau sosial media itu sulit ya. Tapi insya Allah tetap akan terus berlanjut, kemana nantinya saya pribadi akan melakukan devlog dan juga mengupload informasi-informasi terupdate dari game yang saya kembangkan, seperti itu. Oke, bisa dibilang ya. Dan banyak sekali juga yang bilang kalau misalnya itu pas Jurnal Malam Best Friend yang belum di remake kan udah bagus itu, tapi tahu-taunya Bang Rima langsung bikin game lagi tapi versi remake. Kenapa bisa begitu Bang? Ya, karena yang versi sebelumnya itu ceritanya kan tidak full, sehingga ya kita tetap akan lanjutkan sebagai tanggung jawab kita sebagai game developer, hingga saat ini kita bisa menyelesaikan game Jurnal Malam Best Friend yang udah kita pernah buat di 2 tahun yang lalu. Nah, seperti itu. Oke, jadi apa saja game selanjutnya yang akan abang bikin? Kalau misalnya kerjanya sudah ya gak ada sibuk ataupun lagi libur lah. Untuk saya pribadi, menurut minat ataupun kemauan dari para viewer atau peminat dari game saya sendiri ya, yang mana beberapa hari lalu kita sudah menebar info ataupun voting ya, buat polling di voting di channel YouTube kita, bahwa rata-rata teman-teman itu meminta untuk melanjutkan game Jurnal Malam Pulang Kampung yang sebelumnya gamenya ceritanya itu hanya setengah. Jadi nanti kita akan buat cerita yang lebih panjang dan juga full ceritanya. Nah, seperti itu. Baru kemudian mungkin akan melanjutkan game-game horor lainnya ataupun game Jobless Life, karena juga di situ banyak peminatnya. Oke, apakah game-game sebelumnya kayak misalnya game Jobless Life ataupun game-game yang sebelumnya itu akan di remake juga ataupun tidak? Insya Allah akan kita lanjutkan lagi ya, bisa jadi lebih baik lagi, kita remake, kita perbarui sehingga bisa lebih optimal, sehingga juga teman-teman bisa menikmati game yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, bisa dibilang ya nanti akan di remake lagi ya, kayak game-game sebelumnya ya. Oke, banyak sekali juga yang bilang kenapa sih Bang Rimo Studio itu nggak bikin game-game simulator lainnya, kayak misalnya Bang Andi Lukito bikin Warrior Life, Bakso Simulator dan lainnya, dan juga Bang Livander bikin game yang kayak Rakunnya sendiri ataupun Bang Kajau gitu. Ya betul, kendalanya yang pertama itu di tim ya, karena Bang Kaju atau Bang Andi Lukito itu memiliki sebuah tim sehingga bisa membuat game-game simulator yang kompleks seperti itu, sehingga
sehingga ya mereka mudah untuk membuat game-game yang open world yang cukup kompleks. Nah, untuk saya sendiri kan mengembangkan game ini sendirian, yang mana artinya masih solo developer. Nah, untuk mengerjakan game-game simulator atau menuliskan game jobless life itu butuh waktu, yang mana kita belum menyelesaikan game-game yang belum selesai kita kembangkan. Misalnya saat ini ya Jurnal Malam Pulang Kampung dan game lainnya. Nantinya ya tetap kita akan melakukan atau tetap kita akan buat game yang temanya simulator ataupun open world ke depannya, insyaallah. Tapi saya lihat itu waktu Bang Andi Lukito itu kan dia kan kerja sendiri waktu di Warnet Simulator kalau nggak salah, dan dia waktu itu kasih kembangkan kepada tim-timnya. Oh, di game pertama ya kalau nggak salah ya. Iya, di game pertamanya. Nah, misalnya kita Elvandreas atau apa gitu. Ya, karena memang masing-masing game developer itu punya peminatnya sendiri ya, yang mana mungkin Bang Andi Lukito pun dari awal udah ngembangin game simulator, sehingga rata-rata peminat di channel YouTube beliau ya para pemain simulator. Nah, begitu juga di channelnya Rima Studio, yang mana kita dari awal udah berfokus pada game horror, sehingga saat ini rata-rata teman-teman banyak yang meminta untuk dikembangkan game horror. Nah, jadi kita mungkin akan fokus terlebih dahulu kepada minat ataupun permintaan dari para viewer kita gitu. Oke, kita langsung aja ke chapter kedua, yaitu bagaimanakah perjalanan Rima Studio dari mulai titik nol sampai sekarang ini. Kalau dari perjalanan sendiri ini cukup panjang ya, yang mana Rima Studio ini terbentuk dari sebuah game yang bernama Onta. Nah, itu berawal dari hobi ataupun coba-coba, dan ternyata gamenya cukup booming pada saat itu, sehingga saya berpikir untuk terus melanjutkan menjadi seorang developer game. Nah, ini udah berlanjut dan berlangsung selama kurang lebih 4 tahun, dan alhamdulillah sekarang udah cukup dikenal, udah cukup tidak perlu endorse atau apapun untuk menginformasikan atau mengiklankan game yang saya buat dari saya pribadi, dan alhamdulillah teman-teman udah banyak yang mendukung untuk saat ini, sehingga ya alhamdulillah sudah di posisi ini sekarang di 4 tahun masa yang sudah saya jalani seperti itu. Oke, saya lihat itu banyak sekali para YouTuber ternama di Indonesia, termasuk juga di semua dunia lah bisa dibilang. Kan itu kan waktu pertama kalinya itu, kalau nggak salah YouTuber Indonesia kayak misalnya Bang Miao Out dan juga Bang Wina Basudara kan mengikrarkan ataupun memainkan game Batang Aban yang versi bukan remake-nya. Sampai sekarang dia masih main untuk versi remake-nya. Untuk versi ya alhamdulillah, karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa game versi mobile-nya itu kan belum terlalu sempurna, belum juga ceritanya full. Nah, jadi pasti YouTuber yang pernah memainkan game versi sebelumnya itu akan melanjutkan ataupun memainkan kembali versi remake-nya. Nah, rata-rata pun seperti Bang Miao Hawk ataupun Bang Windah itu mereka kan pemain game PC ya. Jadi udah pasti kita optimis bahwa mereka akan memainkan kembali game Jurnal Malam Best Friend yang versi remake-nya seperti itu. Oke, saya lihat itu di Bang Winda dia memainkan juga kalau nggak salah Jurnal Malam Pulang Kampung ya. Kalau nggak salah sih. Ya betul. Dan itu banyak sekali yang bilang, ya itu, dan banyak sekali yang bilang kalau misalnya apakah game ini akan dilanjutkan lagi dengan versi yang betul-betul HD ataupun tidak. Insyaallah tetap akan kita lanjutkan, dan yang mana mungkin akan kita kerjakan mulai dalam bulan ini. Ya kita belum tahu pastinya kapan selesai, tapi seperti yang teman-teman minta, kita akan tetap melanjutkan game Jurnal Malam Pulang Kampung tersebut. Oke, apakah ada pembukaan beta tester untuk game-game Anda? Insyaallah kita akan buka beta tester, yang mana tujuannya agar membuat game yang saya kembangkan itu bisa jadi lebih baik, untuk menghindari bug-bug yang seperti Jurnal Malam Best Friend kemarin yang dimainkan Windah itu cukup banyak bugnya. Jadi kemungkinan besar kita akan laksanakan beta tester untuk menghindari masalah-masalah yang akan terjadi. Oke, banyak sekali juga yang mengeluh ya waktu versi
versi awal yaitu versi 1.0 di versi mobile, banyak sekali kan yang ngeluh pada saat yang melewatkan rantai-rantai gitu ataupun rintangan yang lebih sulit kan, dan mereka kan mengira kalau misalnya itu susah banget untuk dimainkan di mobile. Jadi abang ikuti permintaan mereka. Ya, betul. Tentunya kita menurutkan atau mengkabulkan ya permintaan para pemain, yang mana kita juga merasakan bahwa jika teman-teman tidak nyaman dalam bermain game ya kita juga pasti game tersebut tidak akan ramai. Jadi kita tetap akan ikuti permintaan bermain, yang mana mereka minta untuk menghapus parkour tersebut, terus juga menghapus fitur Loki ya. Nah, jadi kita ikuti agar teman-teman juga nyaman dan menikmati game yang dikembangkan seperti itu. Oke, cukup ya. Oke, baru game pertama apa sih yang abang bikin dan bagaimana perjalanannya dari game pertama itu? Kalau game pertama yang pertama saya kembangkan itu game on time ya. Untuk game on time sendiri itu cukup hype pada masa itu. Memang untuk saat ini gamenya udah dihapus dari Play Store karena belum ada update. Insya Allah juga tetap akan kita update lagi nantinya. Cuman karena untuk saat ini yang lebih hype itu jurnal malam dan teman-teman mintanya jurnal malam, ya kita akan kembangkan game jurnal malam terlebih dahulu. Nah, untuk pengembangan dan perjalanannya sendiri cukup lama ya, karena dari on time yang pertama terus baru muncul jurnal malam, terus saya kembangkan lagi on time. Nah, hingga saat ini on time tersebut udah nggak ada lagi di Play Store. Jadi nanti kita akan berfokus pada jurnal malam terlebih dahulu, terus Jobless Live dan on time ataupun horror multiplayer nantinya, seperti itu. Oke, dan juga ya banyak sekali yang saya lihat ataupun banyak sekali para game developer kan bikin multiplayer. Apakah abang Game Studio ini bikin multiplayer nanti ke depannya? Betul, kita juga akan kembangkan game-game multiplayer ke depannya insya Allah. Karena banyak kan para pemain yang sekarang meminta untuk dibuatkan fitur multiplayer karena lebih seru ketika bermain bersama teman, seperti itu. Ya apalagi pada saat untuk game-game horror kan, itu lebih seru itu. Betul. Nah banyak sekali juga yang bilang kalau misalnya wah ini kok Bang Grima tidak ada di media sosial, kalau misalnya TikTok, kalau Instagram kan ada, tinggal TikTok aja nih tidak ada. Kenapa abang tidak bikin saja di TikTok? Karena lebih banyak sekali pengguna di TikTok. Kalau untuk media sosial kita udah rata-rata udah tersedia ya di YouTube, di Instagram dan TikTok. Memang untuk saat ini kita belum bisa terlalu fokus seperti yang saya sampaikan tadi, sehingga ya teman-teman ngelihat nih di TikTok jarang update, terus jarang ada video baru. Nah, karena di TikTok kan utamanya tuh video ya. Jadi saya tentunya untuk mengupload ke TikTok itu kita harus melakukan proses editing dan sebagainya. Nah, kendalanya di situ. Jadi karena kesibukan kerja, karena kesibukan ketika membuat game pun ini sangat sulit ya untuk membuat atau mengedit video yang harus kita publish ke sosial media kita. Tapi untuk ke depan seperti yang saya sampaikan juga sebelumnya, insya Allah kita akan berfokus dan juga akan terus menginformasikan kepada teman-teman follower kita bahwa ya kita tetap akan memberikan informasi-informasi terupdate di media sosial kita, seperti itu. Oke, ini yang terakhir ya untuk sebelum kita penutupan, yaitu apa sih motivasi abang sebagai game developer, dan tolong jadikan motivasi juga untuk para game-game developer di luarnya. Motivasi saya sendiri yaitu tentunya ingin menjadi seorang developer atau ingin memiliki sebuah perusahaan game ya, karena di Indonesia sendiri itu belum banyak perusahaan-perusahaan game yang ternama, belum banyak perusahaan-perusahaan game yang cukup dikenal oleh mancanegara. Jadi harapan saya pengembangan game di Indonesia ini nantinya akan terus berlanjut dan berkembang, sehingga kita bisa bersaing dengan game-game luar daerah, yang mana saat ini kita banyak lihat game-game yang ada di Play Store, di Steam itu rata-rata game orang luar semua. Nah, jadi kita ingin mengembangkan ataupun
menginformasikan budaya-budaya kita tuh seperti apa melalui game tadi. Nah, untuk teman-teman pun bagi pengembang-pengembang atau game dev yang baru berkecimpung, tetap aja semangat karena memang semua perlu waktu, semua butuh waktu perjalanan. Tentunya tidak langsung berada di puncak, jadi kita tetap harus merintis terlebih dahulu, kita tetap harus melangkah terlebih dahulu, baru kita bisa berlari. Nah, seperti itu. Jadi tetap semangat terus, tetap mempelajari terus cara-cara membuat game agar industri game di Indonesia itu bisa lebih berkembang dan lebih baik ke depannya. Oke, itu dia motivasinya dari Bang Rima Studio, sekaligus untuk juga para game developer di luar sana. Semangat terus untuk bikin game developer Indonesia dan mengharumkan Indonesia supaya lebih dikenal lagi oleh seluruh dunia. Betul. Semoga aja Indonesia ini lebih maju lagi dan lebih banyak lagi untuk para game-game developer di Indonesia ini. Kita doakan aja ya. Oke ya, kemungkinan kita tutup aja ya untuk podcast kali ini. Terima kasih buat Bang Rima Studio udah mengikuti podcast penempatan hari ini. Dan mohon maaf kalau misalnya ada gangguan sedikit ya. Iya, tidak masalah. Terima kasih juga kepada Gamers Official yang udah mengundang kami ke ruang podcast ini. Semoga semakin terus berkembang, semakin berjaya dan bisa mengundang tamu-tamu podcast lainnya ke depan. Kita tunggu aja ya untuk podcast-podcast berikutnya. Oke, kita sekian dulu untuk video kali ini. Dan sekaligus terima kasih juga Bang Rima Studio udah mampir di channel ini dan juga udah menempati podcast pada hari ini. Siap, sama-sama Gamers Official. Oke, kita sekian dulu ya guys ya. Sampai jumpa. Bye bye.